Ini yang punten-punten nih, punten-punten yang begini bukan? Apa yang ini? dia itunya begini. Asli loh. Stay di Kota Pelajar. Kota Pelajar, makanya Mana lu Kota Pelajar? Kota Pelajar. Kota Gudeg. Jogja. Oh, Bandung sih. Iya. Ya. Yoi. Nah. Kok lu jadi yoi gitu? Oh, Ramadan. Iya. Ramadan kita harus dengan sensasi-sensasi Ramadan. Atau dengan tema-tema Ramadan. Tema Ramadan. Cuy, tahu nggak narsum kita kali ini, cuy? Siapa sih, Bang? Dia udah buat souvenir asli Banten dan udah mendunia, cuy, barangnya. Masa? Turki udah, ya kan? Belanda udah, banyak pokoknya buatan dia, cuy. Keren juga lah itu. Keren juga. Mending kita tanya dulu yuk. Iya. Siapa sih dia? Ya kan? Mana sih orang? Mana sih orangnya? Oh, ini. Boleh kan kita Oke. perkenalin dulu, Kang? Ya, oke. Nama Rifai. Nama Rifai tinggal di Kebaranduku. Asli mau Kebaranduku aslinya mah. Bebasan saking Kebaranduku ya kan. Karena bahasa bebasan hampir pupus ya makan ini ku lamun bangket bebasan saus boten apa-apa kula. Kayak udah Banten banget kan aromanya. Aji kendor. Sing penting Yakin. Satset. Jadi gini nih, Kang. Kok lu bisa sih, Kang? Sampai mendunia produk-produk Banten itu tuh gimana, Kang? Ya awalnya karena hobi. Oh, Hobi. Awalnya sadar hobi dan lagi yang kedua kangen kampung halaman. Kampung halaman di Serang, Oh, di Serang. di Banten, di Banten. Udah beda. Soalnya dari segi harga ini ya produk lokal. Nah, itu dia. Ya karena kamu rindu kampung halaman sebenarnya aku lihat ya. Yang lihat Banten tuh banyak cerita yang belum terangkat. Nah gitu. Terekspos dari orang teman-teman media kan udah banyak yang via media Instagram terus baik koran, TV, lampunya media TV, radio ya. Lah, Anda sebagai ini kan belum punya apa waktu masih mahasiswa itu kan. Maksud masih mahasiswa tuh 2008 ya sampai dengan 2012, 13 ya. Itu kataku. Anda nggak punya media. Apa yang bisa aku sumbangsi untuk kampung halaman Anda sebelum Anda balik ke Banten? Oh, berarti kuliah itu di luar Apa nih? sini kuliah. Di luar sini. Oh, iya. Stay di Kota Pelajar. Kota Pelajar, makanya Mana lu Kota Pelajar? Kota Pelajar. Kota Gudeg. Jogja. Oh, Bandung sih. Iya, Kota Gudeg gitu. Lama di sana. UGM, Kang? Bukan. Apa, Kang? UII. Oh, sampingnya. Sampingan. Dia Jadi sama Universitas Islam Indonesia. Kok apa lu pakai dia? ya kan lu harus Iya. Tapi satu track kerja sama-sama kali orang. Nah, daftar ke UGM nggak dapet jadi daftarnya ke UII gitu ceritanya. Ya udahlah. Itu jurusan apa, Kang? Aku jurusan teknik industri. Teknik industri. ya. Tapi buat software. Cendera mata. Nah, itu pernah diledek gitu. Ah. Nah, kuliah tinggi katanya kan. Kuliah masuk teknik ya. Malah jadinya buat apa? Buat gantungan kunci. ini teknik industri loh. Oh iya, Buat kayak gini gantungan kunci gitu kan. Makanya dari situ aku lucu kan. Iya. Kenapa kamu tuh teknik industri kok buat gantungan kunci kan? Ya udah sih katakan pilih hobinya kayak gitu katakan. Ya kan, dan lagi waktu kemarin kan S1 ya. Ternyata pasti tertarik lagi sama kampus, kuliah lagi. Alhamdulillah berarti semakin lama di Jogja. Wah, berarti mengimbang ilmunya lebih dalam lagi berarti yang di Kudu kan. Makanya disitulah Anda belajar apa sih the power-nya Jogja itu. Ya Jogja nggak mungkin berkembang tanpa cenderamata atau oleh-olehnya. Gitu. The power-nya itu di situ juga. Kita wisata tanpa cenderamata tuh hampa. Gitu, hampa. Jadi Iya. berarti terinspirasinya ketika Akang melihat Jogja ya? Jogja, kan, Jogja gitu. dengan penuh souvenir Souvenir. yang keren dan Akang ingin menuangkannya di Banten. Di Banten, gitu kan? nah itu dia. Giblat. Ideologisnya ya, itulah. Kalau dulu tuh ya patokan lah, patokannya salah satunya lah gitu kan. Nah, makanya kalau dulu Anda stay di Malioboro ya,
Kita sama juga sama-sama teman-teman yang main musik di kilometer 0, terus jadi sampai kilometer 0, terus kalau siangnya ada di Briharjo. Gitu, terus kita main kadang-kadang main ke apa sih? Bukan Raminten, apa namanya sekarang tuh? Oh iya depannya Briharjo. Anda lupa dah. Pokoknya Saritem. Bukan Saritem. Kenapa lu jadi ke Saritem? Lu mau ngapain di Saritem? Raminten. Ya, destinasi. Oh, itu bagian dari wisata ya? Wisata malam. Mirta Kampul, bukan Mirta Kampul juga, Mirta Batik ya, sekarang jadi Hamzah Batik ya kan, aku nyebut merek ya, karena apa ya, aku terinovasi juga dari Hamzah Batik ya, sana itu kan, dari ternyata bisa menuangkan dari satu toko, itu menuangkan cenderamata, software itu banyak banget di situ. Oh iya, dia itu Gitu. yang pemiliknya itu kalau nggak salah dia bisa kabaret gitu ya? Iya. Yang pakai konde. No, abang banget ya. Tahu tuh. Tahu Tahu Bandung. Iya lagi ya. Salah gua kan. Makanya dari situ lah, dari situ awal mulanya ya. Makanya waktu itu kita main ke kilometer 0, terus saya Briharjo ini pas 2012 Aneste balik ke Banten, aku 2012 ngeliat Banten kata kok gini aja, kok ini aja gitu kan. Cenderamata dan lagi pernah nunggu 2010 kita pernah nungguin stand pameran. Stand pameran di JSC. JSC Jakarta, Jogja. Oh Jogja. Nah, jadi itu gedung perkumpulan biasanya itu acara pameran se-Indonesia. Dan Anda suruh nungguin stand itu, salah satu mahasiswanya itu, gitu. Pas nungguin itu, Anda lihat kok Banten nggak ada? Banten ada. Oh ada. Tapi ngangkatnya cuma tema Baduy aja. Oh. Oke. Tapi yang mencuap itu Baduy terus, apalagi Baduy. Kata kok narasi tentang Banten ini nggak diangkat, gitu kan. Narasi Banten ini nggak diangkat, heritage Banten nggak diangkat, gitu kan. Paling selain Banten itu, Baduy itu kan, ya paling orang terkenal tas koja. Iya. Terusnya Omar, terusnya kain tenun ya kan. Udah terusnya batik ya kan. Batik Baduynya gitu. Iya. Nah terusnya gula aren yang kita bawa ke gula aren, selain gula aren madu gitu. Ah gitu doang. Emping juga emping ceplis. Emping ceplis, ya. Terkenal emping ceplis Masih itu. begitu mulu ya? Iya. Iya. Kata gue mana gitu yang lainnya kok masa nggak ada gitu. Sedangkan di Banten tuh banyak tuh informasi-informasi yang perlu diangkat yang masih terpendam gitu. Iya. Itulah di situ. Nah, awal mulai dari situ dari 2011 mulai kita merintis. 2011 kita mulai merintis sendiri. Karena hobi ya, karena kangen kampung. Kalau hobi juga suka ya ngotak. Nah, pertama kali itu ngebuat apa itu? Ngoprak-ngaprik itu pertama dari kaos. Oh, bikin kaos. Awal mula kaos kita buat desain pertama untuk modal, aneh nggak ada modal. Awal dulu nggak ada modal. Awal modal itu sekitar aneh dapat ya karena sering puasa. Ya sering puasa dari uang jajannya. Jadi untuk buat kaos. Dia nabungnya lewat puasa loh. Kayaknya anak pesantren Pesantren. Pesantren ini mana sih? Aduh bener kan? Aduh. Dari itu kita modal 500.000 dan itu karena puasa 1-2 bulan ya. Nah 2 bulan terusnya Anda masukin baju itu untuk Kopma dulu, Koperasi Mahasiswa. Oke. Nah, di Kopma. Iya. Nah, ternyata awal kirain bagus ya. Ternyata nggak bagus pemasarannya di Kopma. Kenapa nggak bagus? Ya, kan nggak tahu juga ya. Kurang excited apa kurang wah apa gimana nggak ngerti lah gitu kan. Apa mungkin warga Banten sendiri waktu itu ya kurang bangga dengan produk Banten? Bukan, itu kan belum ke Banten ya. Oh, belum ke Banten ya. Untuk cari modal itu kita masuk baju itu ke Koperasi Mahasiswa untuk kampus doang. Desainnya desain modern. Desain kampus. Oke. Desain kampus. Nah, ternyata kita door to door teman-teman. Ayo dong nih beli kaos nih kan ya. Ya udah dah, soalnya satu kampus ternyata beli juga kan. Karena mungkin nggak enak kali ya. Apa terpaksa aja itu juga. Itu bisnis. Door to door dari kan. Jadi dompet udah kering. Mau nggak mau lah. Makanya jangan jalan akhir bulan. Awal bulan tawarinnya. Kalau di akhir bulan nggak mungkin beli. Nah, pertengahan awal sampai pertengahan udah lah. Pasti tuh ya. Selalu dapat lah. Yang penting ragannya itu benar. Terus. Nah, udah kayak gitu dapat, alhamdulillah dapat ya 500 jadi 1 juta. Oh. Nyata 1 juta ya. Kayaknya campur intimidasi sih lo tuh. Udah. Pakai golok ya. Beli kan? Aduh. Beli. Ya itu lah gitu.
Ane lucu banget dari dapat 1 juta dalam bulan dah mungkin ane makanya dari situ ane cari konveksi. Oh, cari kontak. Cari konveksi yang nyablon khusus, jahit khusus. Oh, beda ya. Beda. Jangan satuin. Kenapa? Kalau satuin beda ntar. Dia akan manipulasi. Oh. Gitu akan ya kalau aku sih lebih dominan khusus sablon, dia lebih convertnya khususnya di sablon gitu ya. Iya. Jangan digabungin sama jahit. Kalau gitu aneh nggak Takut ada kecurangan gitu ya. Gitu gitulah. Oke. Biasalah. Oh ya. Orang Nyari produksi cuan gitu. dikit. Terus Dari situ karena ternyata dapat alhasil dapatnya waktu itu bukan di Jogja, tapi di Serdang Jogja, di mana tuh? di Klaten. Oh, Klaten. Di Klaten. Makanya kalau daerah mungkin teman-teman kalau yang main ke Sarawak, nah pasti hafal tuh daerah konveksi situ. Karena main di situ. Ternyata lumayan lama. Mungkin sampai sekarang mungkin rumah produksi aku masih ada di sana juga beberapa. Oke. Gitu di Klaten. Tapi bahan kita samain. Yang branding di Jogja kan Dagadu. Ya, Dagadu. Dagadu ya kan, Dagadu. Kalau Bali kan Jogger. Jogger ya kan. Nah, kita samain tuh bahannya. Dagadu dapat dari mana sih bahannya? Oh, dari toko ini. Ya wes kita dapetin. Gitu. Sekarang udah kita satuin juga kan. Ya udah, sekarang tinggal kontak doang, kirim barang ke sini, kirim ke rumah produksi di sini juga. Oh. Sekarang masih produksi juga itu, Kak? Untuk kaos sekarang belum. Oh, sekarang belum? Bukan. Untuk sekarang kaos masih. Tapi nggak melejit. Kurang melejit kalau di Banten. Nggak kayak dulu lah gitu ya. Nah, itu setelah kaos seperti itu, awal mula untuk bikin souvenir Banten itu yang Akang bikin itu apa itu? Apakah gantungan kunci, apa tenun atau apa itu, Bang? Kaos dulu. Nah, habis itu masukin ke di sini kan dulu ada terkenal di depan Hotel Edian ya. Plat A. Iya, Itu plat A ya, ingat ya. Nah, aku taruh di situ. Dulu ada nama lagi Gap Clothing. Pernah dengar ya? Gap Clothing. Nggak tahu tuh itu kalau kayak Sekarang ganti Banteners. Banten sekarang nggak tahu lagi deh sekarang. Nah, itu teman-teman semua kan. Wah, ini bukan dia sebagai kompetitor, tapi itu friendannya itu teman-temannya gitu kan. Gitu. Sohib lah ya. Karena aku nggak ada dia, aku nggak bisa inovasi. Makanya itu makanya berlomba-lomba dan kebaikan emang benar itu. Kalau aneh nggak ada plat A, mungkin aku nggak ada pikiran aneh buat ini loh, aneh buat ini loh gitu ya. Nggak, kan kita udah ada perbedaan ya. Contoh dia plat A terkenal dulu kaos. kaosnya dia. Ya dengan kaosnya ya kan depan hotel itu. Nah, kita main kaos, kita nitip kaos, tinggal desain kita sendiri ya kan. Itu desainnya mengandung Banten gitu. Banten semua. Ada monumen segala macam. Tema trip semua. Trip to Banten, terus apa lagi Banten Adventure, terus logat ke masih. Beda, bukan Ayu Banten tuh gara-gara Ayu Banten kan gara musik kan? Iya. Ya kan logat mau Banten. Jadi biasa ada G, T. Nah, itu yang kita angkat tuh. Soalnya aku pernah ke Anyer ya kan. Ke Anyer jual baju-baju kayak gitu. Itu mungkin desainnya Akang juga nggak sih, Kang? Beda. Oh, beda. Berarti di plat A itu ya? Plat A, di plat A doang. Sama plat A sama G, udah itu doang. Udahlah, setelah itu ternyata plat A tutup. Ya kita buat kita kudu mandiri. Oh iya. Gitu Berdikari. Kan? Berdikari. Ternyata di akuisisi plat A, barang-barang dari plat A kita akuisisi. Kayak apa sih, meja, terus hangernya, terus merger lah ceritanya. Penyatuan investasi. Ya kurang lebih kayak gitu lah, ceritanya kayak gitu. Nah udah cerita dari situ, udah dah awalnya di kamar sih barang-barang itu. Oh, di kamar? Di kamar. Gudangnya. Gudangnya. Berarti tidur bareng-bareng. Iya. Di bawah kasur itu kan. Kaos semua. Iya. Jadi tempat bantal aku tenun. Iya, gue curiga gini, nanti ada orang yang baru beli baju nih. Kok bau iler-iler gimana? Di bawah tidur. Ini ciri khas. Ini aroma ciri khas Banten ya. Oke. Nanti gimana itu? Pernah kejadian waktu itu ya, waktu stay masih di Jogja, ada lagi yang nerima tamu itu ibu. Nerima tamu ibu. Jadi kalau anda nggak ada stay di Serang, itu ibu biasanya. Nah itu kan barang-barang ada di kamar semua. Biasa telepon, Dek, barang-barang ini mana? Di bawah kasur nih, sebelah mana? Bok ini, gitu. Dicari sama ibu tuh. Terus siapa yang datang? Mending orang Indonesia yang datang. Orang luar. Orang Belanda.
Ya Allah kata gue, inget banget orang Belanda datang ke rumah gitu kan, suami istri sama gaet, ya kan, suami istri sama anak sama gaet satu, udah TL ya. Oh, guide-nya yang ngasih tahu di situ dong ya. Gaetnya yang ngasih tahu situ. Kalau mending gaetnya bisa bahasa Inggris, Nggak bisa. nggak bisa, Terus komunikasinya kurang, baik kalkulator, Mister, this is Mister, gitu. Oh, pakai kalkulator hitungnya Iya, gitu. hitungnya. Berapa Oh. nominalnya pakai kalkulator gini. Nah, kayak kata gitu? yes lah, yes no mungkin. Iya makanya kok gak tapi nggak bisa. Ada nggak ngertinya banyak kan? Wes katanya. Jadi ceritanya panjang itu lah. Itu dari turis dari Belanda ya. Terus ada lagi turis dari Thailand. Dari Thailand untuk kan pas yang datang aku sendiri ya kan. Aku enak bisa sawadee turun krap. sendiri gitu kan. Kapung hap, sawadee hap. Cincong ceceng ah. Babi apa tau kan? Gitu lah ada. Nah pas itu ya itu bongkar pasang ya dari kamar keluarin lagi ke ruang tamu, habis itu masukin lagi. Gitu aja terus rutinitasnya. Tapi ini Kang, ini kan nih belum tahu kan? Dia itu apa namanya punya Orel Bay, nama tokonya Orel Bay. Orel Ya kan? Bay. Orel Artinya Bay. apa, Kang? Tidak aja. Tidak aja. Iya. Apa sih tidak Tidak aja. Enggak aja, udah enggak aja. Nah ini nyeleneh emang, lu main nyeleneh gitu. Titik pertama bisa mencuat Orel Bay itu gimana itu bisa keluar negeri di Aneh gitu. bawah segala macam. Kalau mencuap sih aku nggak ngerti juga ya. Kalau hobi juga mungkin satu frekuensi kali ya. Kalau branding muncul itu awalnya mau buat nama pentol. Oh, bakso. Bukan pentol korek gitu loh. Oh, pentol. Pentol. Jadi ada image takutnya ada negatif ya udahlah kita. Udah jangan pentol gitu. Iya, Gitu. iya. Takut O-nya dirubah jadi I kan. Jadi waktu dan lagi setelah di sana juga. Enggak usah ketawa ya di situ. Nah, pas itu di Jogja ada namanya OB. OB terkenal juga tuh di Jogja tuh, Outlet Biru. Itu terkenal, itu pasti mahasiswa pasti datang situ semua. Ya karena masa kok nggak bisa sih buat kayak Outlet Biru dah gitu ya. Kayak inilah komunitas ini, ya kita buat aja lah namanya lu nih, udah baik aja. Apa tuh bang udah baik? Teman-teman pada nanya semua tuh, sudah kosan lagi pada nanya semua. Ya udah baik. Apa itu udah baik? Ya udah baik Cenderamata Banten. Jadi tidak saja Cenderamata Banten gitu kan. Udah ini kayak gitu doang. Jadi Kepikiran nggak lo? Enggak sih. Gue juga bingung. jadi Orba itu bukan sebagai sebatas cenderamata doang. Jadi kita tuh Orba itu coba menyampaikan pesan juga situ. Oh. Jadi tidak saja cenderamata, tapi kita pesan di situ. Oh, bukan hanya cenderamata lah gitu kan Iya. gitu ya. Iya. Bukan Tapi kan hanya- yang menjual cenderamata doang. Tapi kan di situ ada sebuah filosofi sih kalau menurut gua. Oh. Ada value lah, value tersendiri lah. Value tersendiri di dalamnya itu. Oke. Yang bagi orang-orang apa sih biasanya kan orang cenderamata kaos cuman ya Jogja gitu ya. Kalau itu anyar gitu kan. Terus saya terkenal aduh gitu kan. Tapi kan narasi di belakangnya nggak ada. Contohnya. Konten. Nah, contohnya gini. Contohnya kalau Menara Banten itu berapa tangga sih totalnya? Didirikan sama siapa? Nah, itu kan belum ada itu kan. Iya benar. Ini kan didirikan sama siapa? Terus kenapa apa ada masjid ya? Terutama masjid-masjid Banten itu kenapa ada kubahnya numpuk-numpuk ya? Gitu ya. Kenapa enggak kubahnya bulat? Nah, di situ kita buat. Oh, jadi sambil histori juga. Besarnya juga. Iya, Di situ ada narasinya. value. Jadi bukan hanya sekedar tempat nih Banten bla bla, tapi dia menceritakan Oh, berarti yang kayak gini ya, Kang ya. Nah, itu kan kalau ini apa ya saya Oh, kumpul. bawa Kang banyak. Oh, ini. Wah, Banyak. boleh Kang. Taruh sini Kang, kita lihat Kang. Waduh. Monggo. Mulai kayak diobral aja nih. Wah, ini Gate of Java. Merak Gate of Java. Nah, itu tema Merak. Bukan burung, pelabuhan. Pelabuhan. Ini nggak harus sangka burung merak lagi nih. Nah, ya kan pintunya Jawa itu bukan Suta doang, bukan Soekarno doang, tapi Merak juga. Gitu. Nih. Nah, Ini apa nih? Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Pasti orang Amuk. Banten tahu lah Meriam Ki Amuk. Meriam itu Ki Amuk udah gimana. tahu orang Banten. Tapi apa sih Meriam Ki Amuk itu ya? Meriam yang kalau sering main ke cagar budaya yang di Banten, di Museum Banten pasti ntar ketemu tuh meriamnya. Ini yang punten-punten nih, yang begini bukan? Apa yang ini? dia itunya begini. Asli loh. Meriam. Ya? Emang Ya, bener nggak penonton? Ya? Nah, itu gue yang nggak tahu filosofinya apa itu. Tapi ini enggak cuy. Hah?
Enggak, itu Iya kan itu udah kelihatan dari belakang. Oh, di belakangnya ada kayak begini. Iya. Eh. Nah, ini kan udah khusus dewasa lah. Semua Oh orang gitu. kita tahu. Terus. Ya ini gue nggak tahu itu apa namanya filosofi. Pahamnya itu Iya, apa? Banyak cerita di meriam itu kan, masalah waktu peperangan kita angkat aja meriam, terus senjata-senjata dulu apa aja gitu, itu belum pernah diangkat. Itu dibuatnya sama siapa? apa aja? Dibuat Meriam meriam. kiamuk itu. Ah juga belum telusuri karena aku belum dapat itu data-datanya, tapi kita baru meng-up doang karena banyak menanyakan meriam kiamuk. Nah, next selanjutnya pasti ntar akan ketemu informasi. Nah, pertanyaan saya begini, banyak kan ada yang data-data hilang mengenai historical Banten gitu ya kan. Nah, itu kita harus kemana, dan saya hanya ngeliat ya di Wikipedia aja. Gitu. Sebenarnya ada di Cagar Budaya ada juga. Cagar Budaya juga Cagar ada. Budaya, Cagar Budaya yang di daerah Kepandian. Daerah Kepandian itu ada juga terus ada. Kalau di Banten ada juga di Museum Banten gitu. Tapi kita kudu datang ya, kita janjian terlebih dahulu biasanya kayak gitu. Gitu. Nah, juga pernah sering ketemu itu sama Pak siapa namanya, lupa namanya, pokoknya ada dari nomor kontak kan biasanya. Yang dinas terkait lah gitu ya. Instansi terkait ya. Nah, ini kan saya ngeliat Instagramnya orang baik nih. Iya. Itu udah sampai Turki, Heeh. udah sampai Belanda. Iya, Kok foto bisa gitu? Ya, Apa matanya sih? ya. Nah, mungkin kalau yang belum lihat nanti lu bakal gua kasih sedikit cuplikannya Instagramnya Kang Rifai. Di situ dia udah ngejual sampai Turki, sampai Belanda, keren banget. Kalau ngejual satu, kalau waktu pertama kali cerita itu untuk ekspedisi Kutub Utara terlebih dahulu. Kutub Kutub Utara. Utara itu kita satu frekuensi mengangkat nama Indonesia dalam acara ekspedisi Kutub Utara waktu itu yang dibawa sama Kang Willy Kurniawan. Bikin gambar Greenpeace itu bukan? Bukan Greenpeace tapi ini kan apa, branding outdoor merek luar. Osprey. Osprey. Oh, kita Odger ya, Konsina. Nah, Iya. itu namanya Osprey, kita ini kan waktu itu ada acara challenge ya, voting suara. Ternyata alhamdulillah dari Indonesia itu menang. Dapat itu kan, itu komentarnya bukan Indonesia doang, tapi dari Malaysia, Australia, terus Singapura, macam-macam lah gitu. Dari sedunia diambil 9 doang. Hah, 9 doang? 9 doang dari sedunia itu diambil 9 doang. Ternyata alhamdulillah Indonesia dapat. Pas itu kita sering, karena aku sering komunikasi via online ya, via online sama Mas Willy itu. Dia anak pendaki juga, beliau anak pendaki juga. Bang, aku kontak langsung, bang, apa yang bisa aku bantu bang? Ya udah, serah kamu dah. Ya udah, centang mata aku kirim. Tanpa ini tanpa ada perhitungan sama sekali. Udah dikirim. Oh, jadi dikirim Langsung dikirim ke ini, langsung Mas Willy ke Jakarta via Tiki lagi. Via Tiki. Via Tiki. Ini bener gak ya? Bukan endorse ya? Bukan endorse. Makanya aku ada lagi ya, aku malam ngirim, besok sore nyampe. Pas itu langsung dibuka sama dia, langsung di packing ulang lagi, udah langsung 2 hari kemudian langsung berangkat. Langsung berangkat ke ini, ke gabung sama ini waktu itu. Dia aku lupa di negara mana dia stay berhenti, itu startnya dari mana aku lupa juga. Pokoknya lumayan tuh. Perjalanan itu pokoknya 1 mingguan lah. 1 minggu itu? 1 minggu trip itu lumayan. Acara ekspedisi itu ternyata itu acara bergengsi lah. Bergengsi Per tahun itu ya? per tahun. Per tahun ya? Per tahun. Makanya waktu kemarin juga kita untuk minta tolong voting suara itu sampai ke Pak Anies Baswedan. Itu? Pak Anies Baswedan, ternyata alhamdulillah tembus tuh waktu itu. Karena ternyata apa ya, follower Pak Anies itu ternyata kenceng banget. Aku rasain gitu ya. Aktif lah gitu ya. Pas itu tahun kedua 2019 ya, 2020 kita ikut serta. Itu Mas Willy 2018, 2019 kita ikut lagi kayak gitu. Yang kita angkat bukan putra lagi, tapi putri. Oh, putrinya. Yang putrinya. Pas yang putri ternyata ya karena pandemi, gitu kan. Wah, kita udah minta tolong voting untuk Bang Rano Karno, terus Meli Guslo untuk kita minta tolong tuh ya untuk kalau suruh voting gitu. Terus apa lagi banyak banget ya. Pak Anies Baswedan lagi ternyata. Wah, Kencang banget ternyata. Itu bukan Indonesia tapi yang terbukti. Awalnya vote berapa bisa sampai ribuan lebih. Oh, di saat Pak Anies Baswedan bersuara. Pak Anies Baswedan, ayo voting ini ya. Mbak Dewi gitu. Untuk acara ekspedisi Kutub Utara untuk mewakili Indonesia gitu. Wah, ternyata benar-benar itu Ya, kalau untuk voting sih Indonesia gue yakin juara. Oh iya. Indonesia kan karena
tahun pertama itu kan Mas Billy. Iya. Nggak ada kompetitornya dari Indonesia, sedikit. Pas yang kedua itu banyak banget kompetitor dari Indonesia. Karena udah ketahuan. Udah kan, ketahuan ya. acara Iya, ini iya. acara Acara bergengsi bergengsi, Indonesia. dan gratis. Gratis, Jangan apalagi. gitu. Siapa yang yang nggak? Aduh, kata-kata dan itu banyak tuh kan pas yang kedua, wes nah udah dah. Kita waktu dulu di Sunmore sampai buat ini voting gitu minta tolong. Foto. Suruh vote sampai buat leaflet gitu. Wah, pengalaman banget itu. Kalau ini kan stay di Serang jadi minta tolong ke teman-teman mahasiswa. Oke. Dulu saya Mas, Iya. ayo dong voting ke kelas-kelas gitu kan. Gitu. Oh, kalau si Akang Rifai minta voting, kalau kita minta subscribe. Ya, terus ya, Jadi gitu. iya, buat makan, pakai konten. Kalau nggak subscribe, tutup nih aku. Itu satu hari mau closing gitu. Wah bener-bener satu hari mau closing, satu hari apa 2 hari mau closing gitu ya. Iya mungkin 2 hari mau closing itu masalah voting suara itu. Ternyata Pak Anies Baswedan udah ngomong kayak gitu, wah bener-bener langsung tinggi, meledak ya. langsung meledak. Terus ada lagi kompetitor dari Indonesia itu dari Sulawesi. Ternyata terkalahkan, awalnya dari Sulawesi dulu. Oh, Dia oke. tersalib jadi sama Dewi ini karena dari apa minta tolong ke Pak Anies itu. Wah bener-bener kata gue Wajar. suaranya kenceng Jakarta kan banget. menang. Jakarta keras bos. Jakarta menang dong. Jakarta keras Nggak bos. aneh lah. Iya dan juga. Pas ini udah siap, ternyata udah tembus ya kan, alhamdulillah banget lah kita bisa bawa nama orang. Ternyata pandemi ini udah lah nggak bisa keluar, jadi udah lah. Gue ngerasain tuh sedih banget jadi si Dewi. Enak banget dah, kenapa? Bukan dari itu doang, timnya juga lagi. Timnya antusias. Wah kita ini nanti kesana sini Oh, iya. pandemi. Diundur ya, apa diundur? Gak, diundur lagi. Kayaknya di cancel. Nah, udah ini deh, berarti Ini udah begini nih. Oke itu lah, itu yang kedua ya kan. Nah, pas itu ya udahlah kataku santai aja lah gitu. Jadi sama-sama juga ngangkat, sama-sama juga kita angkat nama-nama daerah ya kan. Berarti dari situ Heeh. si apa namanya nih Orbai ini ya cenderamata itu Keluar ya? keluar lah gitu ya. Satu itu, terus saya ada juga dari orang Banten, warga Banten yang ikut ini untuk perdamaian dunia. Kang Doni dari Brimob ini. Kang Doni dari Brimob. Kan waktu acara voting Kang Doni datang ke Gerai. Wah Kang, aku lagi ini juga ngobrol panjang lebar ya. Ternyata Kang Doni juga untuk bawa keluar juga di situ. Bawa keluarnya kemana? Ke Sudan. Oh sudah. Ke Sudan. Jadi kan area konflik tuh. Iya. Area konflik. Nah, gimana caranya kita mendekati persatu sama warga? Gitu kan. Wah, cerita dan panjang lebar. Mas Chandra Mata Mas ini mau rencana saya kasih Mas ke delegasi dari India, dari macam-macam lah dari. Oh, berarti free dikasih free ya dari dia kayak sebagai gift ya. Bukan gift. Giveaway. Karena dia kan bukan giveaway, beda. Giveaway beda. Kira-kira mana Gitu gitu. Ya kan karena dia angkat nama daerah ya satu. Iya. Karena walaupun dimanapun dia keluar negeri pasti pakai ditanya. Where you come from pasti. Dari mana ya kan? Indonesia mana gitu. Banten. Oh Banten ya kan. Dan situlah kalau kita nggak ngasih, kita ada rasa beban. Gitu. Nggak ada kenang-kenangan gitu ya. Kalau biasanya kalau orang kenang-kenangan pasti akan dijaga terus. Iya, buat Bener tangan nggak? lah. Buat tangan ya kan. Kayak pemberiannya siapa tuh ke Korea Utara? Oh iya, kalau nggak salah ya Soekarno ngasih bunga anggrek ya. Bener. Yang dijagain di Cina ya, mana ya? Dia bener-bener sampai sekarang ngejaga banget. Dijaga. Padahal hanya sekedar bunga anggrek gitu kan. Kenang-kenangan kalau dijaga terus dari situ lah. Ya ternyata diberi Diplomasi. kasih ke Sudan, wah sampai sekarang gitu. Hasil ternyata di sana itu nggak ada ikan asin ternyata. Ya. Iya juga sih ya. Emang ada? Ya, iya sih kan asin. Iya tapi ada ikan asin ya. Makanya kemarin nih kata kalau keluar. Villager. Villager. Beda gesek ya. Gesek Indomie dibawain. Ikan asin itu. Iya, coba dibawain gitu. Dia cerita itu, maksudnya siapa ya kalau lupa namanya siapa. Saya juga Mas kesana ini bawa Sudan bukan bawa cenderamata Mas doang, bukan. Karena dia bawa ikan asin, Indomie gitu ya. Ya salah, enggak ada masalah. Enggak ada. Iya tuh. Gesek lu ternyata nikmat di sana. Terasi juga dibawa ya. Dicemil. Candy.
Gua ngerinya ntar ini candy. Bukan. Main di kerupuk kan? Iya, mah digeruduk aja kan. Gitu. Udah. Yaudah, terus saya lanjut lagi. Yang ingat tuh pas Lebaran ya, orang datang lagi pas Lebaran. Ada beda orang lagi. Kiranya orang mana yang mau bawa kemana ya, aku nggak tahu kan. Orang Angkas ya. Orang warung bunga, orang mana aku lupa ada pokoknya. Kang, saya mau ini Kang, mau berangkat. Kemana? Terus bagi cadar mata Kang. Oh, mana cadar mata bawa kemana? Ke Jepang. Ke Jepang? Beneran Mbak? Iya, mau ke Jepang. Besok saya berangkat. Gitu deh. Serem juga orang-orang yang serangkas ada juga di Jepang. Kira nih kok orang Bandung nggak ada yang keluar gitu. Tapi banyak juga. Terus selain itu juga ada juga untuk dubes Korea Utara. Itu Mbak Ratu orang Cilegon. Gitu. Oh, Mbak Ratu. Mbak Ratu orang Cilegon. Mbak Ratu banyak ya, Meratu ya. Ratu Banyak bingung. Ratu lah. Ratu itu ya pasti dari Banten. Iya, tamat tuh bagus ya. Tuh bagus ya. ya. Ratu. Dan untuk Korea ternyata aku kerja di dubes Korea. Mantap juga, luar biasa di Banten. Ya sudah lihat. Ya, aduh bukan ngapak ya. Kalau ngapak kan kita juga beli. Kita cuma menyampaikan pesan doang. Biaya itu sebagai biaya produksi sama biaya perawatan gitu doang kan. Gitu kan. Tapi ada bantuan dari instansi tertentu nggak sih Kang dalam seperti ini tuh? Kalau kita ngomongin bantuan berat ya. Kita nggak fleksibel kalau ini kan. Soalnya kalau orang berkarya itu pengennya fleksibel. Terserah kita gitu kan. Jadi kita pengennya ya independen aja gitu kan. Nggak mau ada ikatan gitu. Paling berat kalau ada ikatan. Kamu kudu buat ini loh, kamu tuh yang berat banget. Iya. Jadi ada tuntutan juga ya. Tuntutan, jadi nggak nyaman gitu kan. Tapi ini kan saya mau nanya nih, misalkan yang mereka pada beli cenderamata untuk dibawa keluar, apakah mereka juga mengerti arti cendeраmatanya itu? Pasti sendiri secara tidak langsung pasti akan browsing. Oh gitu. Pasti akan browsing. Pasti dia apa sih nampak beduk gitu. Iya, misalkan nanya kan pasti si bulenya tuh, what is the rampak beduk? Karena biasanya begitu, ya kan? Iya. Kalau beduk sendiri kan Apa ya? Permission tradisional ya. Kenapa ya? Iya, biasanya dari situ banyak yang browsing ya. Habis browsing ntar ke YouTube atau ke ini googling gitu kan. Ya dari situ dia akan ngerti juga, bisa nerangin juga gitu. Nah, cari sendiri. Dan sendiri. Ini rate-nya itu harganya berapaan sih Kang? Kisarannya? Kisaran. Mulai mana nih? Dari tema body apa nih? Semuanya deh Kang. Rate-nya itu kunci mulai dari 5.000 ya sampai dengan 20. 5 ya yang kayak gini-gini? Nah, itu 20. 20.000. Nah, karena bahannya apa? Logam. Dalamnya logam itu buka. Buka nih enggak apa nih? Buka biar enggak penasaran gimana dan Buka. Salah maaf. Iya itu maaf salah ya lalu. Oh iya nih. Dia kayak ada laminatingnya ya. Nah, ada laminating itu di resin kan kembali secara resin lagi. Coba kan apa buat kayak gitu supaya tidak ada copywriting. Oh iya. Copywriting. Copywriting bener, orang seniman bisa copywriting juga. Iya benar. Ini nanti kayak gini, itu gampang. Kalau silikon, embak lagi, itu bisa. Tapi kita pakai kita taruh resin kembali pak. Jadi kalau ditarik hancur udah. Iya. Iya. Ini lagi ya. Sama-sama Bisa dijiplak ya. Bisa dijiplak juga udah. Nah kalau yang kayak gini, ini apa sih? Kebuka ya? Buka aja. Gua ngeliat di kisah gua petasan korek. Petasan korek. Oh ini. Benar badan ya. Oh ini tempelan kulkas. Tempelan dia. Masjid Agung Banten. Dan di belakangnya ini ada keterangannya. Keterangan narasi-narasi. Jadi Masjid Agung Banten itu apa? Salah satu masjid tertua di Indonesia, bla bla bla. Oke. Nah ini harganya berapa kisarannya? Itu 15. 15.000. Dan selain ini kayak topi gitu? Topi ada juga dari pandan, topi pandan itu dari teman-teman pengrajin Pandeglang. Jadi kita tuh kan Orba itu wadah doang. Jadi teman-teman yang yang punya potensi kita angkat juga. Pengrajinnya lah ya. Kayak gitu, kayak contoh kayak tenun ya, kita megang teman-teman itu sampai satu kampung. Kampung di Bali itu. Kayak tenun kayak gini nih. Alhamdulillah nih, jadi kalau bentuk, nah kayak gini nih, yang bisa kirim keluar biasanya ada nama Indonesia. Nah, jadi gitu. Iya. Orang baik merchandise Banten Indonesia. Setiap kirim ke Kutub Utara, terus saya ke Turki, terus saya ke Sudan, terus saya ini
ke Belanda, ke Dubes Australia, yang di Indonesia. Ya gitulah, sama-sama juga kita nggak kalau Banten. Keren. Kalau nggak ada nama Indonesia kan apaan ini kan? Iya kan? Oh ini jasa. Cuma saldo Doang. Ternyata waktu di kutub ini diperlu banget ya. Oh iya, karena Dingin banget dan ini orang waktu dikasih gini, kita bawa 30 pieces shell tenun sama gantungan kunci. Itu nggak dijual. Oh nggak dijual. Dibagi doang. Gift. Jadi gantungan kunci belum. Kita taruh blok 30, semua pada duitan, set. Ternyata besoknya pada dipakai. Buat untuk acara ekspedisi itu. Kan ekspedisi pakai ini pakai anjing itu, anjing apa sih? Oh, yang anjing kutub ya, kita pakai kereta kutub gitu ya. Kereta kutub bus ya, Helsinki. apa itu enggak tahu. Husky. Husky. Nah, itu paling. Tapi yang paling menarik banget sih tasnya ya. Ini udah ciri khas banget. Gua kalau ngeliat kayak orang Baduy itu pasti ini nih. Ini terbuat dari apa sih, Kang? Nah, ini tas koja dari ini terkait terep. Hah? Kayu terep. Kayu terep. Apa itu, Kang? Oh, ini kayu. Kulit kayu nih. Ini udah terakhir dibawa sama Mas Ihsan itu ke ini apa? Ke India udah. Terus saya ke Maldives, Maladewa. Nah, cuman barangnya doang, orangnya mau dibawa. Itu dia gitu. Yang Barangnya udah kemana-mana ya? Iya, barang udah kemana-mana, tapi yang keselin produknya udah kemana-mana ya. Pemiliknya nggak kemana-mana gitu. Nggak buat ini terus ya. Untung banget jadi. Makanya kata gue beruntung Mbak, ya aneh ada rasa nyes juga sih. Covid. Bukan itu belum kopi deh. Nah, kalau tas kayak gitu kisaran berapa? Itu kan kalau lebih keret lagi itu 250. 250.000. 250 tergantung benang yang digunain. Oh, Jadi yang paling mahal 250. 250. Oke. Ada lagi namanya tas tepek, terus kaneron, banyak. Nah, yang paling mahal banget apa itu? kain tenun. Sampai jutaan? Jutaan ada. Oh. Tergantung motif sama benang yang dipakai. Itu asli Baduy yang Baduy. gitu? Oh iya, gue pernah. Pewarnaan juga sama, pewarnaan beda juga. Pewarnaannya pokoknya pewarnaan alam. Iya. Oh, daun kunyit, kunyit, iya kan, kunyit. Terus kulit kayu mahoni. Iya. Itu kulit kayu mahoni. Makanya kalau di rumah itu kan ada warna alam nggak? Kita bisa request doang. Sampai aku minta rating waktu untuk pembuatan. Biasanya 1 bulan lebih. Saat membuat tenun itu. Gue sih salvoknya kalau misalnya orang Baduy buat tenun tuh bukan saat tenunnya. Si orangnya itu. Cakep. Serius. Cakep. Dia kan mungkin jadi BA. Iya, brand ambassador buat tenun ya. Padahal ngerjain ini ada kamera gitu. Enggak ada diem. Ya udah. Nah ini terkenal lagi artis. Saya kenal tadi ngerti nih guys, sampai nih. Nah kita tag ya, artis tadi sampai terkenal. Aduh iya. Siapa ya? Ratna. Ratna siapa? Ratna aja. Ningsih. Aduh. Tapi yang menarik nih ya topik Kakang ini. Ini dari Banten juga apa gimana ini? Ini kenang-kenangan dari temen. Teman-teman satu kampus dan satu kosan gitu kan. Nih kenang-kenangan. Nanti skatrip juga kenang-kenangan. Ini tolong dibawa dan ini tolong dijaga. Sama-sama juga. Kita kolektor sama dari itu kolektor juga, koleksi juga kan. Ya apa boleh buat. Ini udah kalau keliling kemana-mana masih bawa ini. Asli kayak ini koboi Jawa kayaknya ya, koboi Jawa ya. Dulu kan top ini nggak berlaku malahan. Oh nggak berlaku. Kalau buat kayak gini, gitu kan. Dulu pas kayak gini, orang pada ngeliatin, menjual banget kayak company atau apa ya? Kayak company lo. Nah itu. Kalau kayak gini kan mungkin nggak laku ya kayak gini. Iya, itu mah biasa. Nah pas gitu, keren juga. Makanya Ya. orang teman-teman aku juga di Baduy sampai diambil ini. Udah buat saya aja. Ya ngapain gitu? Buat aja sih kata gue. Enggak mau. Mau. Aku sumpulin lagi. Kenang-kenangan soalnya ya. Kenang-kenangan berat kalau kenang-kenangan. Nah berarti ada nggak sih Kang tips and triknya nih Kang supaya kayak kita kan pasti banyak juga nih pengrajin-pengrajin seperti Kang Rifai. Mungkin Kang Rifai punya nggak sih tips-tips gimana sih cara menjaga kualitas souvenir dan tentu seperti apa, terus cara penjualannya seperti apa supaya bisa go internasional seperti apa, dan bahkan kalau ada pengrajin-pengrajin juga yang pengen gabung nih sama Kang Fai gimana caranya? Itu gimana Kang? Oke, kalau ini terkait sebenarnya hobi. Awalnya dengan niat dulu.
lurusin niat dulu. Buat karya itu niatnya untuk apaan? Kalau untuk bisnis, ya siap-siap aja. Taruh di situ, taruh harga. Oh. Gitu. Pak murah-murah, keuntungan nggak ada. Oke. Gitu. Kalau nggak bisnis, siap-siap aja. Contoh lagi gini. Ini gantungan kunci udah tersedia di mana-mana. Ya kan? Contoh gini kan, kalau main ke Bali pasti gantungan ini ada. Wah udah, kalau kita komersil, pasti jadinya udah, yang penting laku. Itu image pertama. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kita jaga kualitas kita. Dan lagi kita packing sama api mungkin orang tuh biar menarik apaan. Pernah kejadian, aneh ngasih nih ke orang Semarang. Kasih gantungan kunci doang, ternyata nggak diterima. Hah? Nggak terima, balik lagi. Aku mesti gitu doang. Karena apa? Nggak ada tulisan ini nih. Oh. Cendera mata balik. Dibalikin lagi, nggak dikemas, nggak perlu ini, dibalikin lagi. Gitu, kejadian gitu, sering kejadian 2 kali kayak gitu. Saya itu turis dari Brunei, dibalikin lagi. Nggak mau saya kayak gini gitu. Kejadiannya. Saya nggak tahu ini dari mana. Berarti packaging penting ya? Packaging, kemasan, itu kan jaga kualitas, terus kita kudu loyal sama inian, loyal sama yang datang tamu. Yang datang tamu itu sebagai saudara. Sebagai saudara, jangan sampai dia sebagai pembeli. Kalau pembeli udah beli ya udah. Kita nggak gitu. Makanya setiap pelanggan OB, pelanggan udah baik, itu kalau yang WA kita set langsung. Sebaiknya apa? Kita nggak di broadcast tapi kita via status. Bisa. Saya bisa tahu apa sih yang terbaru nih. Apa yang terbaru? Apa kegiatannya apa sih? Ya itu kan. Ya, padahal kegiatan itu terus jalan buat karya, udah gitu. Bikin Dramata. Buat karya itu Dramata gitu kan. Ya jalan kemana gitu kan. Wisata apa yang terbaru bisa kayak gitu. Gitu. Nah terus kalau untuk ada pengrajin-pengrajin yang pengen gue kayaknya pengen gabung gitu. Itu gimana? Ya kalau memang gabung aja nggak apa-apa, kalau bisa aku bantu, kita bantu. Kan kita ada website juga, di web juga di www.orebay.com, terus ada Instagram juga. Tapi lebih dominan kita mainnya ke WA. Oh WA. Instagramnya apa kan? ore_by. ore_by. Langsung kontak aja langsung nih Kang Rifai ya kan. Kalau mau mendunia bareng-bareng. Gue emang keren banget sih Kang. Kadang gini ya, kita mikirnya yang namanya orang Banten ya misalnya kan, suka udah abai dengan budayanya cuy. Mungkin karena udah banyak budaya-budaya lain yang masuk, budaya Banten itu udah mulai terpisah seperti itu ya. Which is ya kan, what's up ya, aja makanan je ya kan ya. Aja makanan kita memang lama ya kan kayak gitu cuy. Coba lebih bahasan ya. Bahasan saya nggak bisa. Itu lebih sulit lagi gitu ya kan. Tingkat tingginya. Iya. Oke, Kang, ada nggak sih Kang motivasi ini, kata-kata motivasi nih buat kaum milenial, kaum muda sekarang nih Kang, yang lagi berkarya dan belum tumbuh dan akan tumbuh. Nah, punya motivasi nggak Kang? Ya kalau motivasi jalanin aja. Jadi jangan takut, jangan terlalu banyak konsep. Action aja terus. Habis itu habis action, evaluasi. Action, evaluasi. Itu terus aja. Jangan mengharapkan kita lebih ya. Bener kata orang-orang, hasil itu nggak menghayati proses. Gitu. Ya dari situ kita terus nikmat aja. Ya jatuh, bangun, dia dinikmati terus kayak gitu lah. Jadi lo boleh dihianatin cewek lu coy, tapi nggak bakal dihianatin sama hasilnya. Next time ada yang terindah lagi. Ada terindah dari dia lah. Cuman keren banget sih Kang Rifai ini. Gue sih berharap lo semua yang nonton di sini bisa terinspirasi dengan dia tuh tadi berjuangnya seperti apa di kota orang loh ya kan, dia banyak belajar segala macam, dia nggak pernah menyerah, bahkan sekarang kreasinya dia udah sampai mendunia. Wah gila, keren banget sih. Dinikmati aja jadi. Kuliah apa adanya. Keren banget, syukur dan selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur. Oke Kang Rifai, makasih banget udah mau mengisi gelas kosong. Semoga isian dari Kang Fai ini bermanfaat buat semua yang dengar. Selalu menginspirasi. Makasih Kang Fai. Mudah-mudahan jangan lupa nih. Kita ada closing nih. Jadi gelas kosong.
Oke. Oke ya, kita kasih dulu. Gelas kosong. Ha!